وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Tapi kalau ada orang jamaah sudah remaja, ngikuti pendidikan ya sejak cabai rawit, pra-remaja, remaja, menjelang nikah, kok sampai nikah dengan orang luar, nah itu gagal berarti itu. Gagal kepratal, menjadi mu'alaf lagi gitu. Sungguh ini adalah hukum-hukum yang dibuat-buat, yang mana hukum tersebut bukanlah hukum dari Allah Rasul, tetapi ini semata-mata untuk menguatkan golongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah kita masih bersama, kita masih wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, 2 hari ini tersebar ceramahnya atau nasihatnya. Kalau dalam bahasa Jokam, nasihat, ceramah, tausiah, yaitu Bapak Imam Pusat, Bapak Amir Pusat, yaitu Bapak Haji Sultan Aulia. Beliau menasihatkan atau bertausiah tentang pemahaman jamaah. Pemahaman yang ditanamkan kepada generasi penerus. Perlu kita tanggapi, perlu kita luruskan, dan perlu kita ta'dil, sehingga para pendengar, penyimak, pengintip, ribat akli salim akan benar-benar memahami hal-hal yang sebenarnya. Memahami bahwa ucapan-ucapan seperti itu adalah ucapan-ucapan yang salah. Lalu kita jelaskan, kita luruskan, agar kita bisa sama-sama memahami dan melaksanakan dan tidak meyakini hal yang salah tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, dalam kutipan ceramah nanti di akhir aja, di akhir insyaallah saya insyaallah ya, juga saya cantumkan agar panjenengan juga tahu ceramah aslinya bagaimana. Dalam kutipan ceramah tersebut kurang lebih 4 menit. Banyak sih kata-kata pengulangan, contoh-contohnya pun juga sederhana-sederhana, dibolak-balik saja. Yaitu generasi penerus yang dianggap gagal, generasi penerus yang dianggap gagal. Dalam Jokam itu ada istilah GP, yaitu generasi penerus. Ada namanya GU, generasi unggulan atau generasi ulama. Nah, ukuran generasi penerus gagal adalah ketika dia, misal, dia dari kecil dalam jamaah Jokam, dalam pembinaan jamaah Jokam. Dibina dalam Jokam, mulai kelas kecil namanya cabai rawit. Ya. Ada cabai rawit itu bukan cabai, bukan, itu istilah-istilah internal, intern. Nah, ada namanya pra-remaja, ada namanya remaja, dan ada namanya usia nikah atau unik. Ya, setidaknya saya masih hafal, wong saya juga dulu ketua PPG. Ya. Lalu pembinaan generasi penerus yang dianggap berhasil adalah pembinaan ketika dia dari kecil dibina dalam jamaah, sampailah dia menikah dengan sesama jamaah, tanda kutip jamaah Jokam. Ketika terjadi sebaliknya, pembinaan dalam jamaah dari kecil dalam jamaah, kemudian sampai pra-remaja, remaja, kemudian usia nikah,
lalu menikah dengan orang luar, maka pembinaan gagal pratal. Gagal kepratal dalam bahasa Jawa, gagal total dalam bahasa Indonesia. Pembinaan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena toh ujung-ujungnya yaitu menikah dengan selain cukam. Bahkan beliau menandaskan berarti itu menjadi mu'alaf lagi. Harus dibuatkan mu'alaf center itu ya. Harus dibuatkan mu'alaf center, harus dibuatkan semacam pusat mu'alaf. Karena kenyataan di lapangan banyak sekali yang menikah dengan orang-orang luar selain jokam. Kata beliau, berarti kalau sampai menikah dengan orang luar, maka dia masuk mu'alaf lagi. Tanda kutip saya katakan mu'alaf dalam hal ini adalah menurut khas jokam, menurut ciri khas jokam. Apa itu mu'alaf? Yaitu orang yang baru masuk jamaah jokam disebut mu'alaf. Padahal dalam syariat, kalau dalam istilah Islam, yang mu'alaf itu adalah orang-orang dari jahiliyah kepada Islam. Orang ahli kitab masuk Islam, itu mu'alaf. Mu'alaf yang harus hatinya harus dilemaskan, harus dibina, ya. Harus diberi zakat bahkan. Nah, orang-orang yang tanda kutip para generasi penerus ini, yang mana yang tidak bisa menikah dengan sesama jamaah, sesama cokam, maka dikatakan sebagai kembali mu'alaf lagi, kembali nol lagi. Pembinaannya selama ini nol. Pembinaannya selama ini tidak berhasil, gagal total, gagal total, ataupun gagal kepratal dalam bahasa Jawa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, demikian ucapan beliau yang berhasil kita dengar, yang hasil kita simpulkan, bahkan kesimpulannya lebih lama daripada ceramah beliau. Lalu kita luruskan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan batasan-batasan untuk mentarbiyah, mengajari anak-anak kita? Pertama kali adalah ajari sholat, diajak sholat. Lalu sampai 10 tahun dia tidak mau melaksanakan sholat, fadribu, maka pukullah, kepuo ketika dia meninggalkan sholat. Artinya acuan dasar pembinaan generasi penerus, generasi Islam bahasa saya adalah diajak sholat. Ketika orang sudah mengenal sholat, sudah mengenal hal-hal yang lain, apalagi sampai kepada tauhid dan lain sebagainya, sudah. Itu berarti berhasil. Mengenalkan kewajiban-kewajiban seorang muslim, sudah, itu berhasil. Sebenarnya seperti itu saja. Itu. Syukur-syukur sampai kepada level-level menjadi seorang ulama, menjadi seorang thalib, menjadi seorang da'i. Itu bonus, itu lebih utama, afdal, lebih utama. Tapi setidaknya anak-anak kita, generasi kita dikenalkan kepada sholat, kepada hal-hal tentang urgen, tentang kewajiban masing-masing seorang muslim, itu dikatakan berhasil. Jadi nggak ada istilah muspro, itu nggak ada selama pembinaan kita masuk, selama pembinaan kita adalah masih dalam koridor muslim. Tapi menurut Bapak Amir atau Jokam ini tidak seperti itu. Harus paham jamaah. Harus paham jamaah. Harus paham jamaah. Maka tak heran ketika kita sama-sama dulu mungkin mantan-mantan ketua PPG di sini juga ada, atau pengurus PPG juga ada. Setiap kurikulumnya selalu mengarah kepada keimaman, selalu memperkuat jamaah. Nyaris kita tidak menjumpai tentang kualitas jamaah secara personal. Ada akhir-akhir dulu sebelum kita keluar itu ada kita meningkatkan kualitas secara personal, misalnya tahfidzul Quran. Saya berharap penuh di saat ini tahfidzul Quran. Bagaimana generasi penerus diajak untuk menghafal Quran, mendekat dengan Quran, memahami Al-Quran. Tapi nyatanya bubar di jalan. Yang ada adalah generasi penuh dicokoi dengan dalil-dalil tentang dalil-dalil doktrin. Dalil 5 bab, 4 tali keimanan, dalil 6 tabiat luhur. Hanya pusarannya itu saja. Nah,
dipahamkan tentang struktural kepengurusan ke dalam, struktural kepengurusan keluar, kemudian tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Iya toh? Doanya juga doa-doa itu aja yang tidak direkomendasikan pusat, juga nyaris tidak dihafalkan. Sampai ada beberapa macam doa dalam hadis kalau nggak lazim dianggap nyeleweng. Ada beberapa macam praktek, misalnya dalam sholat berbagai macam perbedaan fikih, dua sama-sama ada dasarnya, kalau nggak lazim, nggak dilihat, nggak sesuai dengan hasil musyawarah, dari bahasan sing diridhoi Bapak Amir, sing oleh ridhone Bapak Imam, yang nggak dilakukan. Ketika ada yang melakukan dianggap nyeleneh. Kembali kepada permasalahan utama, yaitu tentang masalah generasi penerus. Generasi penerus dugam ini dianggap gagal ketika tidak menikah sesama dugam oleh Amirnya sendiri yang mengatakan. Nah, Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, ini adalah rentetan-rentetan dari sebuah takfir. Hasil, buah, thamarat, buah dari mengkafirkan seseorang, mengkafirkan selain golongannya. Sehingga ketika ada orang di dalam yang kemudian berhubungan keluar dengan cara misalnya mahabbah, cinta kepada orang luar, dianggap orang luar golongannya, masih Islam, maka dianggap mu'allaf, dianggap gagal pembinaannya. Ini sungguh tidak masuk akal. Padahal di luar kadang-kadang saudaraku semua, itu yang wanita-wanitanya, akhwat-akhwatnya kadang lebih terjaga. Kadang menghafal Quran. Sini tuh banyak di sini. Yang hafal Quran itu banyak akhwat-akhwat. Sini. Yang semangat di thalabil ilmi. Sebaliknya bagi yang akhwat-akhwat di Jokam, silakan lihat, silakan tonton. Kadang ikhwan-ikhwan di luar itu lebih semangat, lebih terjaga ibadahnya. Bukan ikhwan saya ya, artinya teman-teman kawan-kawan laki-laki yang kadang tidak semua di luar itu rusak, enggak semua. Enggak semua. Kalau saya balik di dalam juga banyak kok, yang enggak jelas itu banyak juga. Kita akui dalam pembinaan generasi penerus untuk masalah pernikahan memang begitu ketat. Saya akui jempol. Saya tidak menolak bahwa itu adalah bagus, khair, bagus sekali. Tetapi kesalahan fatalnya adalah menganggap pernikahan selain atau menganggap pernikahan di luar Jokam kembali seperti mu'alaf lagi. Sungguh ini adalah hukum-hukum yang dibuat-buat, yang mana hukum tersebut bukanlah hukum dari Allah Rasul, tetapi ini semata-mata untuk menguatkan golongannya. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada orang jamaah sudah remaja, ngikuti pendidikan ya sejak cabai rawit, pra-remaja, remaja, menjelang nikah, kok sampai nikah dengan orang luar, nah itu gagal berarti itu. Gagal keperatal, menjadi mu'alaf lagi gitu loh. Ya, orang baru kemarin masuk jamaah, ya itu orang kemarin itu loh. Ya itu. Loh, karena apa? Nah, berarti kepahamannya sejak mendidik sejak kecil nggak ada gunanya itu, nggak ada kepahaman, nggak ada apa itu. Nah itulah. Nah, sama dengan orang jamaah dewasa sudah akhir hayatnya itu loh, delalah kok ya terpengaruh lah, ya sudah berarti gagal. Mestinya itu sampai husnul khotimah, kok enggak sampai husnul khotimah, terpengaruh salafi lah, terpengaruh lain-lain lah, sehingga keluar dari jamaah lah, itu sudah berarti ya gagal. Nah, tapi kalau pendidikan generasi penerus sudah mulai cabai rawit, pra-remaja, remaja, sudah usia 20, 25, sampai berapa? Nah, sampai 30, delalah orang jamaah nggak ada yang lamar atau
orang perempuan yang jamaah nggak ada yang lamar, lah akhirnya didekati orang luar, akhirnya nikah dengan orang luar. Lah itu berarti ya mu'alaf lagi itu. Kedua-duanya mu'alaf itu. Jadi kewajibannya ya sudah, kamu amar ma'ruf kepada suamimu supaya jadi jamaah lah. Jadi ya gitu saja. Dan kalau laki-laki misalnya mulai dari cabai rawit, pra-remaja, remaja, sudah remaja, ngelamar orang jamaah, beberapa jamaah tidak diterima, menolak, akhirnya putus asa. Nah, terus nikah dengan orang luar lah, itu kembali mu'alaf lagi. Jadi mendidik sejak kecil itu nggak ada gunanya itu sudah. Nah itu. Lah maka sekarang ini ya penerobos muda-mudi mempunyai kewajiban menjadi menghubungi pada tim pernikahan. Nah itu. Jadi penerobos muda-mudi juga mendata ya beberapa jamaah yang sudah remaja, terutama yang ada di PPM. Nah itu terutama yang ada di PPM itu didata lah, sehingga yang sudah selesai kuliah itu mana, siapa lah, mungkin sudah waktunya nikah lah, nanti bisa dihubungkan dengan PPN yang lain, PPM yang lain. Nah itu. Atau ini sudah lulus lah, gimana, mau nikah apa belum? Wah, saya mau cari pekerjaan dulu lah. Lah, saya pekerjaan di mana? Di sana. Oh ya, nanti dihubungkan dengan PPM yang terdekat sana. Lah, sehingga dengan demikian bisa berhasil pendidikan generus, bisa berhasil karena pendidikan generus keberhasilannya. Nah, kalau nikah sesama jamaah, lah itu sebenarnya sudah berhasil. Itu berarti sudah berhasil sesama jamaah, sesama mubalek, sarjana, mubaligot, sarjana, lah. Kemudian menjadi jamaah dewasa, lah. Nanti sudah ikut pembinaan 4S itu. Lah ini. Lah, jadi inilah keberhasilan pendidikan generus. Nah itu. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ